Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau melihat wajah seseorang yang begitu teduh, begitu menenangkan? Syekh Nawawi Al-Bantani menulis, lisan yang selalu basah dengan dizikir akan memancarkan cahaya di wajahnya. Cahaya itu bukan dari tubuh, tapi dari nur hati yang diterjemahkan oleh lidah. Itulah rahasia ketenangan wajah para wali Allah, karena lisan mereka tidak pernah lelah menyebut namanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya cahaya orang beriman terlihat dari wajahnya karena dizikir. Namun, di zaman kita ini, seringkali lisan lebih cepat daripada hati. Kita mudah berkomentar sebelum merenung, menyalahkan sebelum menimbang. Padahal, betapa beratnya jaminan yang Rasulullah tawarkan. Barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengingatkan, diamlah sampai hatimu siap berbicara dengan kebenaran. Karena bila hatimu gelap, maka lisanmu akan menjadi pedang yang melukai. Maka puncak spiritualitas sejati bukanlah sekadar dizikir di lisan, tapi kesatuan antara ucapan dan kesadaran batin. Orang yang lisannya mengucap Allah sementara hatinya lalai, ibarat burung yang bernyanyi tanpa ruh. Tapi ketika lisan dan hati menyatu dalam zikir, maka seluruh alam semesta ikut berzikir bersamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih, memujinya. Ingatlah, lisan ini adalah anugerah, amanah cinta dari Allah yang harus kita jaga. Setiap kata bisa menjadi jalan menuju rahmat atau justru pintu ke jurang murkanya. Imam Al-Ghazali pernah menulis, jagalah lisanmu sebagaimana engkau menjaga hartamu. Karena harta yang hilang bisa dicari, tapi kata yang terucap takkan pernah bisa kembali. Para sufi pun berpesan, setiap kata adalah anak panah. Jika ia lahir dari hati yang suci, ia akan menembus langit. Namun jika lahir dari hati yang kotor, ia justru akan menembus dada saudaranya sendiri. Lalu, apa tanda lisan yang telah dikuasai oleh hati yang bersih? Pertama, ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya penuh makna. Kedua, perkataannya tidak menyakiti, melainkan menenangkan. Ketiga, ia selalu menyebut nama Allah, bahkan dalam diamnya. Dan keempat, ia tidak pernah memuji diri, tapi selalu memuliakan Tuhannya. Rasulullah bersabda, seorang mukmin tidak banyak mencela, tidak banyak mencaci, tidak berkata keji, dan tidak berkata kotor. Syekh Nawawi menegaskan, tanda hati yang hidup adalah lisan yang sopan, dan tanda hati yang mati adalah lisan yang kasar. Maka, wahai jiwa yang mendengarkan, mari kita berdoa agar Allah menyatukan lisan dan hati kita dalam kebenaran. Karena begitu banyak lidah yang berkata, ya Allah, namun hatinya sedang sibuk menyembah dunia. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berdoa dengan begitu indah, ya Allah, jadikan lisanku jujur di hadapan-Mu, dan hatiku jujur di hadapan diriku sendiri. Ketahuilah, tangisan hati yang sunyi jauh lebih suci daripada teriakan lidah, dan doa yang lahir dari keheningan jauh lebih didengar daripada doa yang panjang tanpa kesadaran. Jangan lupakan, pada hari pembalasan kelak, lisan dan hati ini akan bersaksi di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 65. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Lisan yang dulu bebas berkata-kata, kelak akan dibungkam. Hati yang dulu tersembunyi, kelak akan dibuka. Semua rahasia akan tampak, dan saat itulah kita akan sadar betapa berharganya diam yang ikhlas, dan betapa beratnya hisab atas kata yang tak bertanggung jawab. Lalu, bagaimana cara kita memulai jalan perbaikan ini, menyatukan lisan dan hati kita? Pertama, perbanyaklah zikir dengan penuh kesadaran, bukan sekedar subhanallah di bibir, tapi hadirkan rasa takjub itu di dalam hati. Kedua, jagalah lisan dari segala keburukan. Tahan kata-kata kita saat marah. Pilihlah diam ketika ingin membalas caci maki. Ketiga,
lembutkan hati dengan istighfar. Karena istighfar adalah air yang akan memadamkan api kesombongan dalam diri. Dan yang terakhir, biasakan berkata dengan niat ibadah. Bahkan percakapan sederhana pun bisa bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Sebagai penutup, Syekh Nawawi dalam Nash Ihul Ibd menulis, lisan dan hati adalah dua sahabat yang akan saling menuntut di akhirat. Bila keduanya saling mendukung dalam kebaikan, maka keduanya akan bersinar di hadapan Allah. Imam Ibnu Athaillah pun menambahkan, bila Allah ingin memuliakanmu, Dia akan menjadikan ucapanmu mengandung hikmah dan hatimu dipenuhi cahayanya. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kesombongan dan iri. Sucikanlah lisan kami dari kebohongan dan ghibah. Jadikanlah setiap kata kami adalah dizikir, dan setiap diam kami adalah tafakur. Ya Allah, satukanlah lisan dan hati kami dalam cinta kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang ketika berbicara mampu menenangkan, dan ketika diam senantiasa menghadirkan Engkau di dalam jiwa. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun agar konten kami bisa lebih baik ke depannya. Niatkan semua ini sebagai ibadah. Semoga Allah ridho dan menjadikannya amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.